Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan menyampaikan tanggapan lah ya dari Pak Prasetyo di Jakarta. Pak Prasetyo ini menyampaikan hal ya. Saya memberi judul begini ya. Logika orang gila. Logika orang gila, saudara-saudara. Orang gila itu punya logika nggak? Punya. Ya, cara berpikirnya orang gila, logikanya orang gila itu ada, saudara ya. Pak ATD kan pendeta, terus apa hubungannya dengan Pak Prasetyo yang nanya tentang logika orang gila? Kan mestinya Pak ATD itu menyampaikan Alkitab dong, yang Alkitab lah ya. Apa hubungannya dengan logika orang gila? Oke, ada beberapa poin ya. Satu, ini ceritanya begini. Ada seorang pendeta. Ini nomor satu nih ya, logika orang gila. Ada seorang pendeta gelar S3 teologi, doktor teologi. Terus tiba-tiba doktor teologi ini jadi mu'alaf. Gitu. Wah, saya menjadi mu'alaf, lalu dia bersaksi. Saudara-saudara, saya sekarang jadi mu'alaf. Saya kecewa. Dulu waktu saya jadi Kristen katanya, Tritunggal, gitu. Saya kecewa dengan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran setan katanya. Kata doktor teologi Tritunggal yang sudah jadi mu'alaf. Saya kecewa. Kenapa saya jadi mu'alaf? Karena saya kecewa. Tritunggal itu ajaran setan. Lalu setannya komplain. Pak dokter, jangan samakan ya. Kami dengan Tritunggal jangan disamakan. Kami para setan ini, meskipun kami para setan ini percaya Allah itu satu. Yakobus 2 ayat 19. Pak dokter, ingat Pak, jangan samakan kami para setan dengan Tritunggal. Walaupun kami ini para setan percaya Allah itu satu. Ada di dalam Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya Allah itu satu. Lah Tritunggal percaya Allah itu tiga. Ya. Ya, logika orang gila, gitu. Setan aja percaya Allah itu satu dan dia gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Ya. Ya, doktor teologi yang mu'alaf ngomong saya kecewa karena Tritunggal itu ajaran setan. Lah setannya komplain. Kami ini para setan, kata setan ini. Kami ini percaya Allah itu satu. Tritunggal percaya Allah itu tiga, saudara-saudara. Itu logika orang gila. Siapa Pak orang gilanya? Ya nggak tahu. Tetapi ada orang yang bertahan dengan logikanya. Allah itu tiga. Sementara setan itu percaya Allah itu satu. Terus yang orang gila yang mana Pak? Tadi kan contoh nomor 1, sekarang contoh nomor 2. Ya. Ada pengajaran logika Tritunggal juga. Sebagaimana manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi tetap dalam satu wujud, yaitu manusia. Saya ulang saudara-saudara. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi satu, yaitu manusia. Demikian pula Allah. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tetap satu, tapi tiga. Sebagaimana tubuh manusia. Terus logika orang gilanya di mana Pak? Tubuh manusia itu kan, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia benar terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kalau Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Lah kok kamu samakan dengan ibarat tubuh, jiwa, dan roh? Logika orang gila. Sopo Pak yang begitu? Ada yang mempertahankan itu. Sebagaimana manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh, demikian pula Allah.
Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah itu roh. Kok kamu samain dengan tubuh, jiwa, dan roh punya manusia? Logika orang gila. Ya Pak Prasetyo, ya. Contoh lain apa Pak? Ya. Ya. Contoh lain misalnya Allah itu satu. Ya, tapi ada orang yang bikin logika kesatuan katanya. Lah sejak dari zaman dulu, zaman apa? Orang-orang Ibrani, orang zaman Musa, Allah itu satu. Yesaya 63 ayat 16. Bapa engkaulah Bapa kami, engkaulah Allah kami, ya. Namamu adalah penebus kami. Lalu Yohanes 8 ayat 41, orang Israel mengatakan Bapa kami satu, yaitu Allah. Allahnya orang Israel itu satu. Allah itu esa, Ulangan berapa? 6 ayat 4. Gitu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Esanya orang Yahudi, esanya orang nabi-nabi dulu satu. Lalu di perjanjian baru Galatia 3 ayat 20, Allah itu satu. Roma 10 ayat 12, Allah itu satu. Tetapi ada yang memakai logika orang gila. Allah itu kesatuan katanya. 3 pribadi dalam satu ikat bayam isi 3 kesatuan. Ya, logika orang gila ya Pak Prasetyo ya. 3 aja ya Pak Prasetyo ya. Contoh yang lain apa ya? Enggak usah lah ya. Atau begini, yang keempat ya, satu lagi ya. Ya, sejak zaman dulu itu ada yang namanya Bapa kekal, ya toh. Di dalam Yesaya 63 ayat 16, Bapa engkaulah Allah kami, namamu adalah penebus kami. Yesaya 43 ayat 11, Bapa itu adalah Tuhan, yaitu Tuhan huruf besar semua. Sejak dari zaman dulu Bapa itu sudah ada, zaman nabi-nabi. Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 6, Bapa yang kekal, Allah perkasa, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudah ada sejak dulu nubuatan, gitu. Lalu ketika Bapa yang kekal, ketika Tuhan huruf besar semua ini menjadi manusia, cuman sebentar, cuman 3,5 tahun, maka Yesus memakai Bapa kiasan, sebab Bapa yang kekal sedang jadi manusia namanya Yesus. Lalu Yesus memakai Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25, cuman 3,5 tahun. Lalu setelah itu Yesus naik ke surga, Bapa kiasannya stop, balik lagi jadi Bapa kekal. Makanya di surga Yesus bilang, aku Alfa Omega, itu Bapa kekal. Bapa kiasan tidak ada. Tapi ada orang ya toh, orang yang pakai logika gila, logika orang gila. Aku tetap nyembah Bapa yang dulu disembah Yesus dulu 3,5 tahun, itu kan Bapa kiasan. Tapi saya tetap nyembah itu. Yesus itu cuman utusannya Bapa. Yesus cuman anak Allah, putra Allah. Yesus itu diutus oleh Bapa. Terus kayak begitu. Itu kan Bapa kiasan. Ya namanya juga logika orang gila. Mestinya yang dia sembah Bapa kekal. Siapa Bapa kekal? Yesus. Dan Yesus nggak pernah ngomong Bapa kekal. Yesus ngomong Alfa Omega. Itu artinya Bapa kekal. Bapa yang dulu sejak era zaman nabi-nabi, ya toh, sampai era akhir zaman di surga nanti juga Bapa kekal. Yesus Kristus. Alfa Omega. Tetapi ada orang pakai logika orang gila, ya. Logika orang gila tetap nyembah Bapa yang kiasan, yang hanya 3,5 tahun ini. Rasul-rasul nggak ada yang nyembah Bapa, gitu. Tapi nggak tahu ini pakai logika orang gila ini, tetap ngotot nyembah Bapa. Yesus bukan Allah, Bapa tetap Allah. Yesus tetap utusannya Bapa, dari dulu kayak gitu. Logika orang gila. Saudara, umat Kristen, Anda mau menjadi umat Kristen yang pakai logika orang gila, atau mau pakai umat Kristen yang waras, yang berdasar ayat Alkitab? Ya, pilihanmu ada 2. Silahkan Anda punya pilihan itu. Logika orang gila, yaitu, atau mau pakai Kristen yang waras, ikuti ayat Alkitab. Kalau logika orang gila ini nabrak-nabrak ayat Alkitab, tidak ada ayat Alkitab. Itu pakai logika orang gila. Kalau Anda mau jadi Kristen yang benar, Kristen yang waras, yaitu pakailah sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Clear? Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus, ya.
Baik, pada singkat dan clear, silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan ya. Jadi judul khotbah kita Pak Prasetyo adalah logika orang gila. Ya saudara-saudara ya, biarin saja begitu ya. Nanti biar semoga bermanfaat ya. Iya, Mak Jelep Pendeta HTD itu kalau bikin khotbah Mak Jelep ya itu nancep langsung ya. Iya memang sebaiknya kenapa kita nurutin logika orang gila ya. Allah tiga, satu dibilang kesatuan, ya toh. Allah itu satu dibilang tiga, ya. Bapa itu kiasan sudah finish, mestinya yang disembah Bapa kekal. Kalau nyembah Bapa kekal harus nyembah Yesus, kan begitu, ya, ya. Iya ya Pak ya, buktinya ketika kami menyembah Bapa, kami menolak nyembah Yesus Allah betul. Padahal Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 7 Yesus Allah. Wahyu 1 ayat 8 Yesus Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Yesus Maha Kuasa. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Yesus disembah di surga. Itu yang benar, tapi kalian masih ngotot nyembah Bapa, ya, Bapa tidak ada di surga. Ya, jangan mau menjadi ngikutin logika orang gila. Ya, pakailah logika orang waras, ikuti apa yang tertulis di Alkitab. Silakan ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hedi Tandia Tabibes. Haleluya. Amin.